Apalagi di penistaan agama lebih daripada sekedar korupsi. Bagi umat Islam penistaan agama itu luar biasa kejahatan yang bukan hanya extraordinary crime tapi extraordinary crime, karena dalam Islam, dalam pandangan akidah umat Islam, kalau sudah menyentuh aspek agama, itu tidak ada kompromi lagi begitu. Urusan yang lain masih boleh lah, tidak diproses, tidak ditindak. Tapi kalau sudah menistakan agama, apalagi baru saja ulama umat Islam Habib Bahar bin Smith di penjara, ini kan menjadi timpang, ya, sikap batin umat Islam menjadi tercederai kalau sampai kasus Ferdinand Huta Heian ini tidak diproses. Dan hal ini tentu akan menyebabkan apa? Perasaan umat Islam merasa didiskriminasi, dizalimi, seolah-olah hukum ini hanya untuk orang-orang di luar umat Islam, seolah hukum ini tidak bisa memberikan pengamanan, jaminan rasa aman dan ketentraman bagi umat Islam. Seolah hukum ini memang hanya tajam kepada ulama, hanya tajam kepada aktivis, hanya tajam kepada orang yang mengkritisi rejim Jokowi, tetapi tumpul terhadap Abu Janda, tumpul terhadap Denny Sregar, tumpul terhadap Ade Armando, dan terakhir hari ini tumpul terhadap Ferdinand Huta Heian. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Amma ba'd. Subscriber ke channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi begitu cepat ya perkembangan sosial media, dari awali dari trending topik tangkap Ferdinand Huta Heian, dan ternyata responnya adalah, pertama, Ferdinand telah menghapus tweet yang dipersoalkan oleh segenap umat Islam. Dia menyatakan Allahnya Ferdinand itu kuat, Allah yang lain itu lemah sehingga butuh dibela begitu. Dan bukan hanya menghapus tweet yang hari ini ramai diperbincangkan seluruh masyarakat, tapi juga Ferdinand Huta Heian mengeluarkan video klarifikasi dan permintaan maaf. Dia sebutkan bahwa apa yang ditulisnya dalam akun Twitternya itu adalah merupakan dialog imajiner antara pikiran dan hatinya. Jadi tidak dimaksudkan untuk ditujukan menghina individu, kelompok, masyarakat atau agama apapun. Nah, itu kilah dari Ferdinand Huta Heian. Namun dalam konteks memberikan klarifikasi dan sekaligus permintaan maaf yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Heian tadi, dia juga masih saja ya menebarkan satu tuduhan kepada entitas yang disebut yang biasanya bertabayun kok tidak tabayun pada dirinya begitu. Jadi dia anggap bahwa klarifikasi itu sebagai tabayun dan harusnya kasusnya selesai. Saya ingin beri catatan yang pertama bahwa ketika dia menyatakan satu entitas yang biasa bertabayun tapi tidak tabayun pada dirinya, jadi sebenarnya dia tidak sedang mengklarifikasi tapi juga sedang menuduh pihak-pihak yang dianggapnya tidak meminta klarifikasi dari dirinya sehubungan dengan tulisan atau cuitannya di akun Twitternya. Padahal konteksnya dia sedang mengklarifikasi sekaligus meminta maaf. Jika demikian berarti dia sebenarnya tidak tulus meminta maaf kepada elemen yang tersakiti, khususnya umat Islam. Nanti akan saya paparkan argumentasinya. Tapi sambil mengklarifikasi, sambil meminta maaf, sambil mengedarkan tuduhan. Dan kalau kita bicara konsep tabayun, berarti tuduhan itu diarahkan kepada umat Islam, karena tabayun itu adalah ajaran daripada umat Islam gitu. Dan konteks tabayun itu tidak seperti apa yang diasumsikan oleh Ferdinand Huta Heian gitu. Jadi saya minta Ferdinand kalau tidak tahu ya terma-terma dalam ajaran agama Islam, lebih baik diam, tidak usah berbicara. Semakin Anda berbicara, semakin kelihatan Anda bodoh. Semakin Anda berbicara, semakin menyakiti hati umat Islam. Semakin Anda berbicara, semakin bermasalah Anda ini begitu. Kalaulah klarifikasi itu dalam bentuk misalkan saya mengaku salah, mohon maaf, tidak bermaksud menyakiti, langsung saja spesifik, tidak bermaksud menyakiti umat Islam, dengan hati yang tulus saya minta agar kesalahan saya dimaafkan. Itu lebih enak didengar daripada sambil klarifikasi, sambil sebar tudingan. Apalagi
dia membuat satu klarifikasi yang tidak nyambung begitu. Kalau itu dialog imajiner, seharusnya cukup ada di pikiran dia, di benak dia. Jadi jangan apa-apa yang ada di benak. Jadi semestinya kalau ada hati Ferdinand itu gundah gulana, sedang nggak punya job, sedang berusaha cari posisi komisaris tapi gak dapat, misalkan itu yang ada dalam pikiran dan hati Ferdinand yang menggelayuti pikirannya, sebab sudah tidak bersama Partai Demokrat, dia kan nggak jelas politisi partai apa, nggak jelas ya, dia sekarang dapat kompensasi apa, menjadi buzzer juga tidak jelas. Nah galau, tapi ya galau-galau itu tidak perlu dituangkan dengan bahwa tulisan yang itu menghinakan Tuhan umat agama lainnya begitu. Kalau dia punya pandangan Tuhannya tidak perlu ditolong ya, bahwa Tuhan si Ferdinand tidak perlu ditolong, bahwa Tuhan si Ferdinand itu punya konsep biarkan Tuhan itu disiksa atau menebus dosa, ya itu urusan Ferdinand, tapi jangan masuk ke ranah agama lain, dalam hal ini agama Islam. Saya meminjam pandangan Bung Chandra Purnairawan untuk mengomentari, mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ferdinand itu konteksnya jelas ditujukan kepada agama lain, dalam ini umat Islam, karena Ferdinand non muslim. Jadi Allah yang dimaksud bukanlah Allah yang dimaksud Ferdinand, tapi Allah yang dimaksud adalah Allahnya umat Islam, jadi Allah Subhanahu wa taala, karena Ferdinand beragama non muslim, sehingga ketika mengatakan Allahmu itu maksudnya Allah di luar non muslim, dan Allah di luar muslim ya Allahnya umat Islam gitu. Dan menarik juga apa yang disampaikan oleh Bung Chandra Purnairawan. Bung Chandra ini sebelumnya kan membuat tulisan dan dia menduga bahwa tweet tadi dikeluarkan oleh akun yang diduga milik Ferdinand Huta-Heian. Tapi begitu tweet tadi dihapus, ya menjadi jelas tegas bahwa terkonfirmasi bahwa itu benar-benar cuitan dari Ferdinand Huta-Heian. Dan memang ketika dia membuat klarifikasi permintaan maaf, berarti menjadi jelas kesalahan itu dilakukan oleh Ferdinand Huta-Heian gitu. Ini nggak bisa dia berdalih apapun gitu. Dan dalam konsep hukum pidana, jadi permohonan maaf itu tidak menghilangkan unsur pidananya. Jadi kepolisian tetap ya wajib menindak Ferdinand Huta-Heian dalam rangka untuk menjaga Kamtibnas, keamanan ketertiban masyarakat, sehubungan dengan ada suasana batin umat Islam yang tercederai dengan pernyataan Ferdinand Huta-Heian gitu. Jadi permohonan maaf nanti dipertimbangkan di pengadilan, tetapi pidana yang telah dilakukan oleh Ferdinand Huta-Heian, ya ini dua ya, saya tadi menulis panjang dalam artikel kemungkinan yang bisa potensi yang bisa dijerat kepada Ferdinand Huta-Heian itu ada dua kasus begitu. Pertama, ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentu juntonya adalah 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi junto pasal 45 ayat 3 itu terkait ancaman pidananya yakni 6 tahun. Norma yang mengaturnya itu adalah ketentuan pasal 28 ayat 2, yakni larangan untuk menyebarluaskan suatu kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Apa itu sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan dalam hal ini Ferdinand telah mengedarkan suatu kebencian dan permusuhan terhadap agama Islam. Kenapa? Karena dia menggunakan konteks Allahku dan Allahmu. Dan itu terkonfirmasi dari agama Ferdinand Huta-Heian non muslim. Jadi saya juga sudah tegaskan dalam tulisan saya sebelumnya, ini bukan urusan umat Islam dengan umat Kristiani, bukan. Ini urusan umat Islam dengan ya Ferdinand Huta-Heian. Ya, ini masalahnya dengan Ferdinand Huta-Heian saja. Jadi umat Kristiani yang lainnya juga tidak perlu baper. Ini urusannya dengan Ferdinand Huta-Heian. Yang kedua adalah Ferdinand Huta-Heian ini bisa dikenakan pasal sebagaimana dulu dikenakan kepada Ahok, yakni pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Kenapa? Karena dia sudah menodai agama Islam, karena memberikan melakukan pelecehan terhadap Tuhan umat Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala yang dianggap lemah. Karena di dalam Islam ada doktrin diminta untuk menolong agama Allah. Saya sudah sebutkan tadi dalam mukadimah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya alladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah maka Allah pasti menolongmu. Dan jelas apa yang disampaikan oleh Ferdinand itu jelas menodai agama Islam karena telah merendahkan
sifat Allah Subhanahu wa taala yang dalam pandangan doktrin ajaran agama Islam, akidah agama Islam, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang maha, ya. Maha kuasa, maha mendengar, maha perkasa, maha adil, maha bijaksana, maha benar. Ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lemah sehingga butuh ditolong, tidak. Kalaupun di dalam ya ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat As-Sunnah itu ada perintah untuk menolong Allah, menolong agama Allah, itu ada sebuah seruan sifatnya kinayah, perumpamaan gitu. Jadi Ferdinand itu kalau nggak ngerti ya ajaran agama Islam, nggak ngerti nas-nas di dalam Islam, Al-Quran, Sunnah, lebih baik diam gitu. Jangan kemudian punya simpulan ya Allah itu lemah, misalkan dengan alasan karena ada perintah untuk menolong agama Allah. Ya memang umat Islam dulu bela Islam ya, aksi 212 itu karena terdorong oleh perintah untuk menolong agama Allah, dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah butuh ditolong, bukan karena Allah tidak bisa mengendalikan alam semesta ini, tapi itulah taklif bagi mukallaf, yakni seorang mukallaf terikat dengan syariat, dan bagi seorang yang beragama Islam itu diperintah untuk berjuang membela agama Allah, bahkan jihad fisabilillah. Bahkan ya, seorang muslim itu diminta untuk memiliki cita-cita syahid. Kalaupun tidak sampai bisa berjihad, itu minimal punya cita-cita syahid. Sebab orang yang tidak punya cita-cita syahid dalam hidupnya itu punya penyakit nifak gitu. Saya terpaksa menjelaskan itu semua agar tidak ada lagi Ferdinand yang lainnya yang ya asal ngomong gitu. Jadi begini, di dalam konsep pidana itu tidak ada yang namanya permohonan maaf menghilangkan unsurnya sehingga proses hukumnya berhenti gitu. Misalkan ada orang mencuri, kemudian orang mencuri itu datang kepada pemilik barang, mohon maaf Pak, saya ngaku salah, ini barangnya saya kembalikan. Boleh dia mengembalikan barangnya, boleh dia meminta maaf, dan itu sebuah ya bentuk daripada penyesalan dirinya dengan minta maaf. Tapi proses hukum tetap jalan. Dan nanti permohonan maaf itu hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan putusan dari hakim. Jadi pertimbangan, oh ini karena sudah minta maaf, ya harusnya di vonis 5 tahun, ya kita kasih keringanan lah, vonis 4 tahun saja. Misalkan begitu, tapi tidak bisa kemudian dengan cukup minta maaf, kemudian nggak jadi diproses. Apalagi modus minta maaf itu hanya ingin lepas dari jerat hukum, meminjam istilah Bang Napi ya, atau apa yang disampaikan oleh aparat kepolisian. Kalau pencuri itu semuanya apa namanya nggak ngaku salah gitu, minta maaf kemudian selesai, ya nggak ada penjara, nggak ada isinya begitu. Nah, jadi saya kira aparat penegak hukum, khususnya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, ini saya tadi juga tulis, ini sebenarnya ujian bagi Kapolri gitu. Kenapa? Karena dalam kasus Bahar bin Smith, institusi Polri begitu gercep ya, gerak cepat ya, langsung menerima laporan, langsung keluar SPDP, langsung periksa saksi ada 50-an, langsung panggil saksi, langsung setelah diperiksa malam-malam jadi tersangka, langsung ditangkap, langsung ditahan. Luar biasa. Padahal soal kasusnya adalah ceramah, aktivitas dakwah. Yang tadinya kita kira itu soal tentang Dudung Abdurrahman, ternyata tentang KM 50, dan ternyata KM 50 itu terkait dengan cerita Habib Bahar bin Smith tentang kondisi fisik ya yang dialami oleh 6 laskar FPI yang memang mengalami kebiadaban luar biasa begitu. Soal kuku yang tercopot, soal ada yang terkelupas, soal tembakan ke arah jantung, itu semua kan sebenarnya nyata, bukan hoax. Tapi kemudian dianggap sebagai berita bohong, dan dengan kasus inilah Habib Bahar bin Smith ditangkap dan dipenjara. Nah sekarang kita pengen tahu Kapolri punya sikap presisi tidak terhadap kasus ya penodaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Heian ini. 2 pasal, bisa pakai delik biasa ya, penistaan agama 156A KUHP, boleh juga kalau mau pakai delik undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE, juntonya pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini fair kalau begitu. Dan kalau alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan kabar beberapa laporan, pertama dari aktivis Muslim di Makassar, yang kedua dari Haris Pertama, Ketua KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang dia juga berjanji akan berjuang untuk memasukkan Ferdinand Huta Heian ini ke penjara.
Dan tadi banyak juga rencana dari kawan-kawan lain juga mau melaporkan Ferdinand Huta Heian secara serempak di beberapa Polda, juga di Bareskrim Mabes Polri. Jadi itu mengkonfirmasi tidak bisa lagi kemudian kasus ini dianggap selesai, karena banyak orang yang merasa menjadi korban, dan kemudian secara umum korbannya adalah umat Islam, dan tidak bisa kasus ini dihentikan dengan dalih, oh Ferdinand kan sudah minta maaf. Oh, enak sekali kalau koruptor minta maaf terus kemudian kasusnya selesai. Enggak. Apalagi di penistaan agama, lebih daripada sekedar korupsi. Bagi umat Islam, penistaan agama itu luar biasa kejahatan yang bukan hanya extraordinary crime, tapi extraordinary crime, karena dalam Islam, dalam pandangan akidah umat Islam, kalau sudah menyentuh aspek agama, itu tidak ada kompromi lagi begitu. Urusan yang lain masih boleh lah, tidak diproses, tidak ditindak. Tapi kalau sudah menistakan agama, apalagi baru saja ulama umat Islam Habib Bahar bin Smith di penjara, ini kan menjadi timpang, ya, sikap batin umat Islam menjadi tercederai kalau sampai kasus Ferdinand Huta Heian ini tidak diproses. Dan hal ini tentu akan menyebabkan apa? Perasaan umat Islam merasa didiskriminasi, dizalimi, seolah-olah hukum ini hanya untuk orang-orang di luar umat Islam, seolah hukum ini tidak bisa memberikan pengamanan, jaminan rasa aman dan ketentraman bagi umat Islam. Seolah hukum ini memang hanya tajam kepada ulama, hanya tajam kepada aktivis, hanya tajam kepada orang yang mengkritisi rejim Jokowi, tetapi tumpul terhadap Abu Janda, tumpul terhadap Denny Sregar, tumpul terhadap Ade Armando, dan terakhir hari ini tumpul terhadap Ferdinand Huta Heian. Dan dalam proses pidana mudah saja bagi penyidik nanti untuk menjawab ya apa klarifikasi oleh Ferdinand itu dengan menyatakan ya silahkan sampaikan saja di persidangan, tapi penyidik tetap lanjutkan proses hukum terhadap Ferdinand Huta Heian. Kalau nanti kemudian penyidik mengatakan oh Ferdinand sudah minta maaf, kami menghimbau publik, apalagi nanti ada orang-orang yang mengaku ulama memberikan maaf pada Ferdinand seperti kasus Sukmawati, nggak bisa ini. Sudah berulang kali kita disakiti, dibodoh-bodohi, ya, ditipu dengan proses-proses hukum yang luar biasa menjijikkan begitu ya. Kita semua umat Islam ngerti, justru banyak putra-putra terbaik umat Islam itu yang menjadi lawyer, yang menjadi hakim, yang menjadi jaksa, yang menjadi polisi, yang menjadi advokat, ngerti hukum. Bedanya mungkin mereka ya yang tidak setuju dengan kezaliman itu ada yang cuman batin. Tapi saya tidak. Saya ingin menyampaikan semuanya dan mudah-mudahan ini mewakili pikiran-pikiran akal-akal sehat orang-orang yang ngerti ya tentang kezaliman ini. Untuk apa? Untuk didengar oleh penguasa dan agar dihentikan kezaliman ini gitu. Dengan cara menegakkan hukum terhadap Ferdinand Huta Heian ini gitu loh. Ferdinand tidak bisa enak-enakan kemudian cukup dengan menghapus tweet, ya, minta maaf selesai. Twitternya itu screenshotnya sudah beredar di platform sosial media di mana-mana, ya. Bahkan tadi ada juga yang mengedarkan apa nomor HP-nya Ferdinand Huta Heian. Silakan kalau yang mau apa silaturahmi atau apa gitu, satir-satir gitu. Ya nggak bisa lah, karena di dalam era digital itu ada yang namanya jejak sosmed, dan screenshot itu menjadi bukti valid untuk membuktikan proses pidana undang-undang ITE gitu, undang perubahan di 2016 itu bisa diambil gitu. Dan Ferdinand ini bukan berceramah dan kemudian diupload oleh akun lain, tidak, tapi dia yang ya mengunggah sendiri akun quote-nya itu di akun Twitternya. Jadi dia yang membuat dan mengedarkan sendiri tweet dia tadi gitu. Jadi tidak bisa dikatakan, tidak bisa kemudian Ferdinand ini dihentikan hanya karena sudah minta maaf, sudahlah, nggak usah diproses hukum, nggak bisa. Subscribe ke channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nantinya kan di pengadilan memang ada beberapa ya yang dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini. Pertama, ahli bahasa. Dari aspek kebahasaan, apa sih yang terkategori menghina atau merendahkan agama Islam? Dari aspek ITE, kalau nanti pakai undang-undang ITE, apa sih yang sudah didistribusikan? Apakah quote yang ditulis oleh Ferdinand itu sudah masuk kategori mendistribusikan atau menyebarluaskan atau dapat diaksesnya konten tersebut begitu. Dan ada ahli agama, tentu saja nanti dibutuhkan fatwa dari ahli agama Islam tentunya tentang apakah pernyataan menyebut Allah lemah itu merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
bagaimana doktrin agama Islam tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Kan dalam Islam dikenal sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hadisi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, dan seterusnya begitu loh. Kemudian kalau nama-nama apa namanya bagi Allah itu ada Asmaul Husna, 99 nama Allah gitu ya. Dan kemudian bagaimana apa namanya pandangan-pandangan akidah Islam tentang sifat-sifat Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk gitu. Kalau kita bicara tentang kelemahan, tentang butuhnya sesuatu pada sesuatu yang lain, itulah sifat makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat pencipta, al-khaliq. Jadi dia sempurna, tidak butuh kepada makhluk. Jadi kalau makhluk itu ada yang menciptakan, kalau Allah tidak ada yang menciptakan. Jadi konsep Tuhan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala itu keberadaannya adalah wajibul wujud. Wajib adanya, kenapa? Karena kalau tidak ada Allah, tidak mungkin ada alam semesta manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya sendiri, berarti ada dua konsep, satu sebagai Tuhan sebagai pencipta, yang satu Tuhan sebagai makhluk. Maka teori seperti ini tidak diterima. Maka di dalam akidah Islam, ya, konsep keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajibul wujud, wajib adanya. Jadi tidak ada Tuhan itu diciptakan oleh zat yang lain. Tidak ada Tuhan itu kemudian menciptakan dirinya sendiri. Yang ada adalah Allah atau Tuhan itu adalah wajibul wujud. Ini konsep akidah Islam. Ini konsep teologi dalam Islam. Jadi tidak ada kelemahan. Nah, kalau Tuhan itu diciptakan oleh sesuatu yang lain, berarti Tuhan itu lemah. Kalau Tuhan itu menciptakan diri sendiri, berarti ada dua entitas Tuhan. Satu Tuhan pencipta dan satu Tuhan yang diciptakan. Maka Islam tidak mengenal Tuhan itu diciptakan. Bahkan dengan konsep ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, tidak. Dan juga tidak menciptakan dirinya. Ada konsep Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan, tidak ada. Yang ada adalah konsep Tuhan dalam Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, wajib adanya, sudah. Buktinya apa? Ya adanya alam semesta, manusia, kehidupan. Ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang Arab Badui itu sederhana sekali ketika dia mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengatakan bahwa jejak kaki unta itu menunjukkan ada unta yang lewat. Adanya alam semesta, manusia dan kehidupan itu menunjukkan adanya Al-Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Al-Khaliq, yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, dituduh, dilecehkan, dianggap lemah. Naudzubillah. Berarti sejak dahulu Allah itu tidak sanggup gitu untuk mengurusi urusan dunia. Padahal ini bertentangan dengan akidah Islam dan ini sama saja melecehkan agama Islam. Sesuai dengan channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bicara kritik, silahkanlah kritik kepada pribadi, kepada orang, kepada kebijakan. Tapi jangan kritik atau jangan melecehkan agama kami, Tuhan kami, Rasul kami, Al-Quran kami. Dan kemarin fatwa dari fatwa dari Majelis Ulama Indonesia itu ada beberapa poin. Ada fatwa khilafah ajaran Islam, ada jihad ajaran Islam, termasuk diantaranya adalah fatwa petunjuk bagaimana ya penodaan agama, yang diantaranya itu adalah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama, itu masuk kategori penodaan agama. Dan insya Allah mudah-mudahan ulama kita di MUI nanti bisa menjadi saksi ahli agama untuk menjelaskan bagaimana konsep ketauhidan dalam Islam. Dan apakah pernyataan Allah itu lemah, itu bertentangan dengan akidah Islam, bahkan itu sama saja melecehkan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kehidupan, yang Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah keliru. Masya Allah, berani sekali ini Ferdinand Huta Heian. Tapi saya tidak tahu apa motif sebelumnya, karena nanti itu yang menggali adalah penyidik. Tapi kita ketahui Ferdinand Huta Heian ini orangnya suka nyinyir gitu. Nyinyir pada aktivitas umat Islam ya, yang berdakwah. Kemarin juga dia nyinyirin Habib Bahar bin Smith ketika dikirim 3 kepala anjing. Jadi dia menyebut itu masih pesan yang lembut gitu. Padahal kalau di Aceh kemarin ada satu tindakan kepada anjing, semua ngoceh-ngoceh ya, ngomel-ngomel
itu melanggar hak, ya, hak asasi keanjingan gitu. Tapi begitu ada teror anjing, bukannya mencela orang yang mengirim kepala anjing, tapi justru ikut menteror Habib Bahar bin Smith dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa menyakitkan. Ini kelakuan Ferdinand Huta Heian. Walau memang dulu dia waktu masih di Demokrat, waktu masih mendukung Prabowo, sempat itu pura-pura ya menjadi bagian dari umat Islam, pakai kopiah, ikut aksi 212, ikut muji-muji kelompok. Ya itulah politisi kampret hari ini. Politisi itu kan dia ngomongnya sesuai dengan tujuannya. Kalau lagi butuh elektabilitas, dia ngomongnya manis-manis. Ketika nggak butuh, ya dia semaunya ngomong. Jadi kita patut menduga, bahkan patut meyakini memang ada motif jahat dari seorang Ferdinand Huta Heian terhadap umat Islam. Karena presidennya, ya, legacy yang dia torehkan. Nanti cek saja Twitter dia itu banyak statement dia, pernyataan. Nggak tahu kalau setelah siaran dia tiba-tiba hapus semua tweet selama ini yang menunjukkan bagaimana bagaimana presiden pernyataan-pernyataan dia selama ini. Atau jangan-jangan nanti dinonaktifkan itu Twitternya. Saya mau lihat apakah dia masih gentle, masih tidak menonaktifkan, atau bukan hanya menghapus tweet yang sekarang dipersoalkan oleh umat Islam, jangan-jangan dia juga menghapus atau menonaktifkan akunnya gitu. Baik, sahabat ke channel yang dirahmati oleh Allah, kita tidak peduli dengan Ferdinand Huta Heian. Kita hanya menuntut kepada Kapolri untuk menindak, karena kita butuh keadilan. Karena negara ini bukan diciptakan hanya untuk memberi keadilan kepada satu kelompok dan menzalimi kelompok yang mayoritas. Kita sudah terlalu sering, ya, diperlakukan secara tidak adil. Ulama-ulama kita salah sedikit langsung penjara. Sebenarnya juga tidak salah, tapi ditafsirkan salah. Makanya saya sering mengatakan ulama-ulama kita itu korban kriminalisasi. Tapi begitu satu tindakan yang jelas-jelas melecehkan agama Islam, itu sudah dilaporkan ke institusi polisi, sampai hari ini tidak diproses. Saya juga mendapat kabar ulama-ulama di Ciamis, di Tasikmalaya kalau tidak salah, audiensi dengan Polres dan menyampaikan protes terhadap penangkapan Habib Bahar bin Smith. Kenapa? Karena Habib Bahar bin Smith ditangkap, tapi sampai hari ini penista agama si Denny Segar, walaupun semua saksi pelapor dan saksi lain sudah diperiksa, sampai hari ini tidak diperiksa. Beda sekali perlakuannya dengan apa yang dipertontonkan kepada umat Islam terhadap penetapan tersangka, penangkapan sekaligus penahanan Habib Bahar bin Smith begitu. Ini yang kemudian menjadi satu refleksi bagi kita, bahwa ya kita memang harus bangkit, harus bersuara. Ya kita tidak boleh bosan, nanti ada lagi. Ya, biar setiap ada lagi kita bersuara lagi. Karena memang namanya penista agama ini memang sejak zaman Rasulullah SAW selalu ada orang-orang yang meledek-ledek gitu. Sebenarnya kalau mereka meledek tapi dalam hati tidak perlu diungkap. Kalau tadi ya katanya Ferdinand sedang melakukan dialog imajiner antara pikiran dan hatinya, ya sudahlah, dilakukan di pikiran dan hati, yang tidak perlu dituangkan di Twitter sehingga orang lain tidak tahu pikiran dia itu kotor atau jahat seperti apa, nggak perlu tahu gitu. Dan kita juga tidak bisa menghakimi pikiran kotor atau pikiran jahat si Ferdinand Huta Heian sepanjang dia tidak ungkapkan itu. Nah, tapi kalau sudah menjadi tulisan dan diungkapkan publik, dapat diakses, itu sudah bukan dialog imajiner, itu jelas-jelas unggahan yang nyata, yang bisa dibaca, yang bisa dipahami. Jangan berdalih sedang berdialog imajiner, kecuali dia terbiasa sebelumnya, orang yang misalkan terbiasa menulis puisi, menulis kalimat-kalimat satir dalam buku dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dalam konteks itulah dia sedang mencari inspirasi. Ini kan dia memang terbiasa, ya. Terbiasa si Ferdinand ini untuk melakukan penistaan kepada umat Islam tuh. Nyinyir ini orang ini kerjaannya. Jadi saya harapkan Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo nggak usah pandang bulu, Pak. Kita lebih menjaga masa depan bangsa ini. Kohesi kebangsaan kita lebih penting, menjaga kedamaian negara kita lebih penting daripada mempertahankan seorang Ferdinand Huta Heian. Biarlah Ferdinand Huta Heian ini juga bisa menginsafi kesalahannya, dan nanti kalau di penjara dia bisa merenung, dan itu menjadi pertobatan bagi dirinya, sehingga setelah keluar dari penjara nanti tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati umat Islam. Mahal sekali Pak Sigit kalau sampai kasus Ferdinand tidak ditindak, atau justru ada kesan ya dilindungi oleh institusi kepolisian. Saya khawatir kemudian Ahok Jilid 2 terjadi kembali, dan energi bangsa ini terlalu remeh kalau dihabiskan hanya untuk
tuntut menuntut seorang penista agama. Itu juga mengkonfirmasi bahwa negara ini tidak memberikan perlindungan dan pengayuman bagi umat Islam. Kenapa? Karena untuk melindungi agama, umat Islam harus berdemo, berjilid-jilid, menekan kekuasaan agar hukum itu berjalan lagi sebagaimana mestinya. Dulu di zaman Pak Tito Karnavian juga sudah terjadi. Pelaporan terhadap Ahok tidak segera ditindaklanjuti. Ada kesan memberi perlindungan pada Ahok. Akhirnya umat Islam ya berdemo, berjilid-jilid, dan luar biasa begitu banyak energi bangsa ini yang habis untuk hanya urusan memberi sanksi kepada seorang Ahok. Dan hari ini kita tidak mau mengulangi sesuatu yang sudah ada presidennya. Presidennya apa? Presidennya adalah umat Islam itu tidak mungkin berkompromi kalau sudah urusannya tentang agamanya. Al-Quran yang wahyu Allah saja dibela mati-matian, apalagi ini Allah sendiri yang dihina, dianggap lemah. Saya yakin nanti umat Islam akan menunjukkan bahwa Allah SWT maha kuat sehingga bisa menggerakkan ya hati-hati hambanya untuk melakukan aktivitas menuntut si Ferdinand ini di penjara sebagaimana kasus Ahok. Jadi aksi bela Islam akan terus berjilid-jilidan. Ya itu yang kemudian membuat energi kita habis. Pengamanan aksi itu kan berapa yang harus keluar ke Kapolri, kan lebih baik anggaran itu digunakan untuk menuntaskan kejahatan-kejahatan yang selama ini sudah menjadi target Kapolri. Menegakkan hukum, melayani masyarakat, dan kita butuhlah satu tindakan dari kepolisian yang membuat hati umat Islam itu reda, terkompensasi gitu loh. Oke lah, kemarin Habib Bahar ditangkap, tapi kemudian ketika Ferdinand ditangkap paling tidak terkompensasi, walaupun itu belum sepenuhnya bisa dikatakan adil karena memang Habib Bahar tidak bersalah gitu. Habib Rizik Syihab tidak bersalah. Tapi kalau Ferdinand tetap dipegang ya, tetap dilindungi, tetap tidak diproses secara hukum, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah jelas sekali ini, berarti ada penzaliman kepada umat Islam. Umat Islam didiskriminasi, umat Islam dizalimi, dan mohon maaf, orang yang dizalimi itu punya hak untuk melawan kezaliman, bahkan berkewajiban menghentikan kezaliman. Kenapa? Nah, di dalam hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau menzalimi. Dengan apa kita menolong orang yang berbuat zalim? Dengan menghentikan kezaliman. Dan kita sebenarnya sayang kepada si Ferdinand. Kita laporkan ke polisi, ya, agar diproses, agar dipenjara. Kalau tidak diproses nanti ada pengadilan jalanan gitu, berakhir dengan satu tindakan Eigenrechting. Ini kan lebih berbahaya bagi Ferdinand. Ferdinand lebih aman berada dalam proses hukum di tahanan Mabes Polri, lebih aman ketimbang dia tetap berseliweran di tengah masyarakat dan masyarakat melihat tweet dia kan. Sewaktu-waktu melihat ada Ferdinand lewat dihajar kan bisa saja terjadi, karena kejengkelan umat Islam terhadap penistaan agama itu sudah sampai ke ubun-ubun gitu. Tidak ada kompromi kalau sudah urusannya agama gitu. Dan kasihan juga Ferdinand, daripada dia setiap keluar dari rumah mau aktivitas dia nggak tenang. Kenapa? Dia dihantui ketakutan karena kesalahannya. Kan itu lebih baik diproses hukum. Kalau dia ditahan di Mareskrim Mabes Polri atau di Polda Metro Jaya itu lebih aman, dan umat Islam juga reda amarahnya. Kenapa? Oh, sudah diproses. Walaupun proses hukum itu bagi umat Islam sebenarnya tidak mengkompensasi secara utuh, paling tidak lumayan ya mengobati sikap batin umat Islam yang tercederai gitu. Karena dalam Islam itu hukuman bagi penista agama itu kan dibunuh. Kalau muslim dibunuh karena sudah jatuh murtad, kalau non muslim dibunuh juga karena itu menyebabkan hilangnya al-aman, jaminan keamanan bagi seorang yang kafir yang kemudian menista agama Islam gitu. Jadi fair dalam Islam itu, yang melakukan orang Islam juga dihukum bunuh. Kenapa? Jatuhnya murtad. Kenapa? Kalau murtad ya hukumnya dibunuh. Nah, kalau yang non muslim juga dibunuh. Kenapa? Nah, karena hukum asalnya balik, dia menjadi darul harbi, jadi menjadi kafir harbi. Ini kafir yang halal darahnya ditumpahkan. Kenapa? Karena dia telah mengangkat jaminan keamanan kaum muslimin. Jadi ketika orang kafir berbuat baik, menjaga perdamaian dengan umat Islam, dia dijamin dan dilindungi. Tapi kalau dia sudah mencederai perdamaian tadi dengan menghujat agama umat Islam, ya hilang keamanan itu, dan hukumannya juga sama-sama bunuh. Nah, karena kita punya KUHP ya, maka gunakanlah pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kita punya Undang-Undang ITE, maka gunakanlah ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya kita akan melihat proses hukum tadi mengawal
dan kemudian membantu. Kita siap membantu institusi kepolisian untuk membuktikan tindakan penodaan agama. Misalnya kita siap membantu ahli agama, ahli bahasa, ahli IT. Umat Islam itu banyak sekali yang ahli-ahli. Jadi ada ahli pidana, ada Abdul Khair Ramadan, ada Dr. Muhammad Taufik di Solo, itu siap kalau diminta menjadi ahli pidana untuk menguatkan menjerat proses hukum Ferdinand Huta Heian. Ada ahli bahasa, ada ahli agama, ada ahli IT, banyak sekali. Insya Allah cepat, tapi tadi kalau ada niatan atau ada semacam visi untuk menindak penista agama. Tapi kalau visinya melindungi penista agama, saya kemudian ragu kalau kasus ini bisa diproses. Tapi sekali lagi karena ini tuntutan meluas, sangat berisiko. Jadi kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Karena itu dengan jargon kepolisian presisi kan, yang pertama kan bisa memprediksi apa yang akan terjadi, harus segera bertindak profesional dengan menindak memproses hukum Ferdinand Huta Heian ini. Tidak bisa nih Ferdinand dibiarkan melenggang setelah dia melakukan penodaan. Sesuai ke channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kita berada di negeri ini tidak pernah sepi dari penistaan agama. Belum selesai Muhammad KC, belum juga dia divonis. Sudah muncul lagi kemarin ada Joseph Suryadi. Dan sebelumnya ada juga Joseph Paul Zhang yang sampai hari ini masih terus mengedarkan narasi kebencian terhadap umat Islam, terhadap agama Islam. Ada yang paling fenomenal dan ini sudah menjadi semacam artefak sejarah bangsa Indonesia tentang penistaan agama, yakni nama-nama seperti Abu Janda, Adi Armando, Denny Sregar. Jadi masih terus berkeliaran, masih terus menyebarkan narasi-narasi permusuhan terhadap umat Islam. Tidak pernah ditangkap. Bahkan untuk kasus Adi Armando, dia pernah dilaporkan 2015 ya di SP3 oleh kepolisian, digugat pra peradilan dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2017 dibatalkan status SP3 dari surat perintah penghentian penyidikan dari kepolisian, dibatalkan oleh pengadilan dan pengadilan memerintahkan kepada kepolisian untuk menyidik kembali kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Adi Armando. Itu juga konteks bersama dengan Dudung Abdurrahman yang menyatakan Tuhan bukan orang Arab gitu. Sampai hari ini tidak dijalan itu proses itu. Kepolisian sudah perintah pengadilan loh, itu bukan hanya perintah rakyat. Tidak diproses. Lalu umat Islam mau kemana meminta keadilan? Dan di kasus Ferdinand ini mohon agar dia menjadi salah satu sajalah obat. Masya Allah, kok kita punya negara yang punya konstitusi jelas, kok kita seperti memelas ya, minta hukum ditegakkan itu. Masya Allah, kok kita punya negara yang jelas ada pasal 156 KUHP, sudah jelas ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tapi ternyata pasal itu hanya digunakan untuk ya menangkapi umat Islam. Pasal 28 ayat 2 itu kan sering sekali digunakan untuk mengkriminalisasi ulama kita, tokoh aktivis kita. Sebut saja Ali Baharsa, itu kena juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebut saja siapa Gus Dur, itu juga kena kasus di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebut saja siapa dulu masih dalam proses yang akhirnya sampai meninggal di tahanan Bareskrim Mabes Polri, Ustadz siapa? Maher Atwailibi. Ustadz Maher Atwailibi hanya mengomentari pakaian dari tokoh Nahdlatul Ulama, udah dilaporkan dan diproses cepat, ditangkap, langsung dipenjara. Kondisi sakit juga tidak dibantarkan, tidak diberi penangguhan penahanan agar bisa dirawat oleh keluarganya sampai akhirnya meninggal. Itu juga kena kasus pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lah ini apakah pasal-pasal seperti itu tidak berlaku bagi si Ferdinand Huta Heian ini gitu. Harusnya kan ada equality before the law. Ada persamaan kedudukan di muka umum. Dan konstitusi mengatakan bahwa setiap warga negara itu berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum dan perundangan. Dan kita mau uji apakah Habib Bahar bin Smith dan Ferdinand Huta Heian itu sama kedudukannya di muka hukum. Apakah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE itu tajam bukan hanya kepada Habib Bahar bin Smith tapi juga kepada Ferdinand Huta Heian. Ini pesan penting dari umat Islam. Nah, janganlah kemudian
undang-undangnya sama, pasal sama, tapi penerapannya suka-suka penguasa. Janganlah kemudian umat Islam itu hanya dipaksa menjadi dungu dengan melihat keadaan yang tidak adil ini, kemudian dipaksa untuk diam. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Masya Allah, kita ini sudah selalu mengalah ya dalam berbagai urusan. Kita selalu ikuti proses prosedur hukum, dilaporkan, kita tunggu, kita serahkan kepada para penegak hukum yang berwenang. Nah, kita tidak punya berwenang menangkap sendiri, ya kita serahkan kepada para penegak hukum untuk melakukan penangkapan, dan mereka itu kan dibayar melalui APBN. APBN itu pajak, dan pajak mayoritas yang bayar umat Islam karena mayoritas negeri ini beragama Islam. Jadi negeri ini dulu sejak didirikan mayoritas sahamnya adalah umat Islam, dan sampai hari ini yang membiayai mayoritasnya tetap umat Islam. Sehingga sangat keterlaluan ya, ada orang yang menghina agama Islam tapi tidak diproses, padahal gaji kepolisian, gaji aparat penegak hukum itu semuanya digaji dari pajak yang dibayar oleh umat Islam. Jadi ini yang penting, kita punya sikap batin hari ini Pak Kapolri terus terang tercederai. Kita merasa hari ini tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Karena itu berikanlah perlindungan, ya, pengayoman dan pelayanan dalam kasus Ferdinand Huta Heian ya. Kalau dalihnya belum ada laporan, tadi beberapa sudah masuk laporan, tinggal dikonsolidasi, ada di Makassar, mungkin menyusul ada dari wilayah-wilayah lain. Nanti semuanya akan dikonsolidasi. Boleh langsung dilimpahkan ke Mabes Polri langsung yang menangani. Boleh juga di wilayah hukum di mana Huta Heian itu tinggal gitu. Sehingga tidak perlulah Mabes Polri, cukup Polda atau cukup Polres. Silahkanlah, itu teknis gitu. Tapi yang jelas diproses hukum Ferdinand Huta Heian. Sebab kalau tidak diproses, saya katakan tadi, ruang batin umat Islam tercederai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan baca beberapa komentar dari subscriber AK Channel yang hari ini berkenan ikut bersama-sama menyimak siaran dari AK Channel, yang kebetulan bisa saya baca ya. Kalau yang tidak terbaca mohon maaf. Sambil saya kasih salam-salam saya buat sahabat-sahabat saya yang ada di Surabaya. Ada Cak Budi Harjo, tadi sedang berkoordinasi untuk melakukan pembelaan terhadap Gus Dur. Cak Budi, salam buat kawan-kawan semuanya di Jawa Timur, Cak Budi. Ada juga Cak Umar ya yang ada di Malang, salam juga buat kawan-kawan. Ada juga Ustadz Asmawi Maduri dari Madura ya, salam buat para ajis dan semua ulama-ulama yang ada di sana. Salam buat semua pejuang-pejuang Islam yang ada di Madura. Salam buat semua aktivis dakwah yang ada di Madura. Juga di Kendari, apa kabar semua sahabat saya yang ada di Kendari? Tetap terus berjuang, jangan pernah mengendur, insya Allah. Allah akan mengumpulkan orang itu dengan orang yang semisal. Jadi insya Allah pengemban pejuang itu akan kumpul dengan pengemban dan pejuang dakwah. Tidak mungkin ya kita dikumpulkan dengan orang-orang seperti Ferdinand Huta Heian, karena Allah itu akan mengumpulkan hambanya dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Juga ada yang di Padang, di Lampung, Palembang, Makassar. Termasuk juga subscriber AK Channel yang ternyata ada dari luar negeri, luar biasa. Ada dari Arab Saudi, ada dari Malaysia. Gimana kabarnya Malaysia? Ada Upin Ipin di sana kah? Dan juga sahabatku yang ada di Singapura, di Taiwan, Hong Kong, di Kanada, Amerika, Inggris, dan berbagai belahan dunia yang lainnya begitu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan diberi kesehatan. Baik, itu ada Bagus Sadewo, ternyata benar ada Bagus Sadewo dari Malaysia. Malaysia hadir, saya selalu Bang Akad terus tegakkan keadilan. Jazakallah. Kemudian Fahir Zufri, salam Bang, semoga Abang dan keluarga diberikan kesehatan. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Jazakallah Pak Fahir Zufri. Kemudian ada lagi dari kok ada Jokowi. Kalau Ferdinand lepas maka jelas semua itu adalah by design. Kemudian ada tamu channel, mulut Ferdinand itu salah satu sumber perpecahan antara umat, harus diberi pelajaran biar tidak menjadi provokator begitu. Kemudian ada Mahkamah Kubro, kinerja kepolisian dan kejaksaan negeri dan peradilan diawasi kinerja oleh seluruh rakyat Indonesia. Tangkap sampai masuk penjara tuh Ferdinand ya. Dan ada Martapura, tangkap dan seret semua penista agama. LSKR, mungkin Laskar ya maksudnya Martapura. Martapura itu apa yang di Palembang itu ya? Saya kurang tahu. Andi Kris,
tangkap dan seret segera penista agama, sudah terlalu muak melihatnya. Baik, kemudian ada anak kampung, maju terus pantang mundur dalam titik darah penghasilan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman dan Islam, istiqomah di jalan dakwah. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasulullah, dikumpulkan dengan Rasulullah, mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar miliknya Rasulullah SAW, dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. La itu dia wala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.